Selamat hari Minggu, Shalom buat kita sekalian. Memasuki di bulan Agustus, ini hanya bulan Agustus saja, di mana di bulan lalu kita sudah menyelesaikan series yang lain, dan pada kesempatan ini kita masuk pada seri yang berbeda lagi, di mana Winning the Battle Series adalah sebuah pengajaran yang akan mengingatkan setiap kita bahwa pertandingan iman itu belum selesai sampai Anda dan saya berada pada garis akhir kita masing-masing. Dari 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ada 3 aspek di dalam diri manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Di mana roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Nah, bagian inilah yang mempunyai potensi untuk memahami dan berhubungan dengan Allah. Iman kepada Allah itu selalu berasal dari roh kita. Nah, unsur ini dikenal dengan istilah trikotomi, di mana trikotomi adalah pandangan bahwa nature manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tubuh. Tubuh di dalam bahasa Ibraninya basar, she'er atau kef. Ya, tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, dapat didengar, disentuh, dan sebagainya. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk tubuh bagi manusia adalah harafiahnya basar itu daging, she'er juga daging, dan di dalam bahasa Yunani menggunakan makna yang sama dengan istilah sarx. Sering juga bahasa Yunani menggunakan istilah soma atau tubuh. Nah, dari 1 Tesalonika juga terdapat istilah jiwa. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Ya, kalau tadi bagiannya tubuh, nanti di next nih jiwa. Ya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia itu meliputi beberapa unsur. Dengan pikirannya, manusia dapat berpikir. Dengan perasaannya, manusia dapat mengasihi. Dengan kehendaknya, manusia dapat memilih. Anda tidak bisa melihat sampai itu termanifestasi. Ya kan, nggak ada yang bisa lihat pikirannya orang, tidak ada yang bisa lihat perasaannya. Nah, ini jiwa, di mana unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat mata. Nah, dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan kehendaknya, di mana jiwa, ya, di sana diterjemahkan Ibraninya nefes, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan suke, yang artinya adalah mempunyai hidup dalam banyak hal. Kata itu menandakan asas hidup. Jadi jiwa itu artinya adalah mempunyai hidup. Nah, dalam banyak hal kata ini diterjemahkan, namun dalam pengertian para penulis di dalam Mazmur, kata jiwa itu hanya terbatas sampai di situ saja, ya, mempunyai hidup. Jadi kalau tidak ada jiwa, ya tidak ada hidup. Nah, yang berikutnya adalah roh, di mana roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Kesatuan spiritual dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah. Yang juga adalah roh. Kata roh ini diterjemahkan dengan ruah dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan pneuma. Roh atau kehidupan vital, prinsip kehidupan manusia adalah nafas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia dan kembali lagi kepada pemiliknya.
Ini adalah merupakan kesatuan spiritual dalam manusia. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, firman-Nya tertulis demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa, berharap masing-masing kita akan mencapai pada ayat ini, pada akhir kehidupan kita. Kalau demikian, berarti selama Anda dan saya hidup sampai hari ini, berarti pertandingan masih berlanjut. Pertempurannya masih berlanjut. Garis akhirnya belum sampai. Imannya masih harus terus dipelihara. Pesan secara garis besar yang saya mau sampaikan sepanjang bulan ini tentang Winning the Battle Series adalah bahwa karya Kristus itu menyelesaikan banyak hal atas kondisi manusia. Bahkan seluruh hal dalam kondisi manusia. Walaupun ada 0, sekian adalah respon Anda dan saya. Namun yang perlu juga dipahami bahwa iblis tidak pernah menganggap bahwa karya Kristus di kayu salib itu selesai. Percayaku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi iblis itu not yet. Belum kelar. Bagi iblis, karya kayu salib, dia menganggapnya itu masih berlanjut pertempuran di sana. Karena itu sampai hari ini, tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi bagian yang diperangi oleh iblis. Adapun 3 tujuan dari pengaruh iblis adalah menentang kehendak Allah atas manusia, menentang tujuan Allah atas manusia. Itu yang pertama, di mana iblis menjalankan agendanya untuk memberi pengaruh, dan tujuan dari pengaruh itu yang pertama adalah menentang kehendak dan tujuan Allah atas manusia. Gimana caranya supaya kehendak Allah dan tujuan Allah atas diri Anda dan saya itu tidak terjadi. Tujuan yang kedua dari pengaruh iblis adalah mempengaruhi kita ini, bahkan seluruh manusia, khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mengganggu supaya kita ini memuaskan diri kita sendiri. Ini paling fatal. Ya. Saya ada dengar beberapa istilah yang buat saya bodoh sekali. Ya. Dari saya turun bandara kemarin itu tanggal 2, serah terima kunci, ketemu beberapa kali untuk check-in hotel karena kita gonta-ganti, ketemu resepsionis, ketemu security, ketemu. Mereka tanya ya, masuk toko, beli ini, makan itu apa. Pertanyaannya pertama, dari mana Pak? Ya, karena saya hampir setiap pagi lari pagi ya, dari daerah Kute, Dewi Sri sampai ke pantai. Hampir semua manggil saya, "Halo Filipino." Ya, saya disangka orang Filipin. Ya, lari pagi. Nah, setiap ditanya, saya jawab, saya dari Jakarta. Ya. Tahu nggak, mereka itu kemudian merespon jawaban saya dari Jakarta dengan pernyataan berikutnya begini. "Healing ya Pak?" Gitu. Ya. Saya nggak tahu kenapa istilah itu ternyata jadi rame di pulau ini. Ya. Healing ya? Entah healing dari mana. Gitu. Karena saya percaya jalan-jalan bukan healing ya. Traveling is not healing gitu. Karena healing itu internal, bukan tentang Anda jalan-jalan. Berarti kalau healing itu jalan-jalan, berarti sukacita Anda juga dalam hidup ini dipengaruhi dengan apa yang kelihatan dong. Ya. Karena pengaruh iblis lah, makanya istilah-istilah ini diciptakan. Ya. Bahkan mungkin saya bilang tercipta dengan sendirinya. Ya. Di mana iblis memberi pengaruh kepada manusia supaya manusia itu memuaskan diri mereka sendiri.
Ya, udah berbalik nih. Ini tujuan pengaruh daripada iblis. Yang pertama, menentang kehendak dan tujuan Allah atas manusia supaya batal nggak terjadi. Yang kedua, mengganggu korban, ya, mengganggu kita nih ya, disebutnya, saya menyebutnya nih, istilah ini adalah di mana serangan yang kedua dari iblis terhadap orang percaya adalah supaya kita memuaskan diri kita sendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah tujuan dari pengaruh iblis untuk menghalangi fungsi maksimal dari anggota tubuh manusia. Sebagaimana manusia itu telah diciptakan untuk bersekutu dan melayani Allah yang hidup. Gimana caranya supaya tidak berfungsi maksimal tubuh kita itu. Karena itu, pesan sepanjang bulan ini kita akan konsentrasi pada perkara itu. Bahwa ada pribadi yang tidak pernah menganggap bahwa Anda dan saya sudah done dengan Tuhan oleh karyanya. Buat iblis masih belum selesai. Pertempuran masih terus berlanjut. Dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, hendaklah ini perintahnya setengah, himbauannya setengah. Kenapa? Karena hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata hendaklah itu kembali lagi kepada pilihan Anda dan saya. Kamu harus kuat, tapi kuatnya itu pilihan yang paling benar adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi, ini bukan tentang kamu kuat, ini tentang kamu di dalam Tuhan dan kamu menjadi kuat. Siapa yang di luar Tuhan, dia akan menjadi lemah. Oleh karena itu, di dalam kekuatan kuasanya, itu hanya bisa kamu alami kalau kamu di dalam Tuhan. Dan kalau sudah di dalam Tuhan, mari kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya bukan Anda bisa menyerang, tetapi supaya Anda dan saya bisa bertahan melawan tipu muslihat. Luar biasa, dari 2000 tahun mundur ke belakang, Rasul Paulus menulis ini, dan kata tipu muslihat itu sesuatu yang sangat futuristik pada masa itu. Saya percaya demikian, karena sampai hari ini saja di masa futuristik itu, kan kita manusia masih banyak yang pada bego ketika berurusan dengan yang namanya roh jahat. Masih sibuk dengan area-area yang kuntilanak, ya, apalagi pocong, masih sibuk sama yang genderuwo. Sementara 2000 tahun yang lalu, seorang Paulus dengan hikmat Allah menuliskan tentang melawan tipu muslihat iblis dengan cara bisa bertahan untuk melawan itu. Karena itu, sampai hari ini, iblis masih menganggap belum selesai. Karena itu, Anda dan saya juga harus paham. Kita ini bertahan untuk yang kita lawan adalah tipu muslihat. Anda tahu tipu muslihat? Casingnya pasti bukan dalam bentuk sesuatu yang mengerikan. Karena tipu muslihat itu dibuat menjadi sebuah tipu muslihat supaya dia bisa diterima. Perjuangan kita ini bukan darah dan daging. Perjuangan kita ini melawan pemerintah jahat di udara, pemerintah, penguasa-penguasa jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Anda tahu penghulu dunia? Kalau saya mau urut melawan pemerintah-pemerintah, ada ayat yang mengatakan bahwa setiap pemerintahan berasal dari Allah. Ini adalah kata pemerintahan yang berbeda. Di dalam Efesus pasal 6, teks kata pemerintah di sini adalah di mana ada
orang-orang yang memiliki energi untuk direct hidup setiap orang yang seharusnya didirect oleh Tuhan. Bicara penguasa-penguasa, ini bicara tentang sebuah spirit yang coba menguasai sesama satu dengan yang lain. Disebut penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu di dunia yang gelap. Ini adalah kelompok di mana tipe orang-orang yang menjadi marketingnya iblis. Hati-hati ya, kamu yang nganterin temennya ke tukang ramal, kamu jadi penghulu dunia yang gelap ini. Tapi saya nggak ikutan Pak, cuman nganter. Sama saja. Tapi beneran saya nggak nganter Pak, cuman kasih alamat. Sama aja, kamu juga penghulu dunia yang gelap jadinya. Melawan roh-roh jahat di udara. Di 1 Korintus 9, ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sana pesannya mengatakan bahwa ayo berupaya begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kasih karunia adalah pemberian. Jaminan sudah diberikan. Tapi sampai pada kehidupan kekal, Anda dan saya harus berlari begitu rupa. Karena untuk sampai ke sana, nggak cukup Anda dan saya jalan santai. Karena ada banyak hal yang harus diupayakan. Dan bicara tentang mahkota, ini bukan tentang pemberian gaya-gayaan yang mahkota yang kamu bayangin ada di atas kepala. Ini mengacu kepada jabatan nanti memerintah di dalam pemerintahan Kristus yang nyata. Karena itu nanti di sana bukan tentang bangga-banggaan, tetapi bagaimana hidup hari ini kamu dan saya sebagai orang yang merespon anugerah itu. Dan hasilnya yang disebut besar upahmu di sorga, ini bukan tentang saving deposit yang urusannya cuan, tapi ini tentang bagaimana kamu nanti di sana menjadi pengurus dari kerajaan sorga yang nyata. Bukan sekedar jadi rakyat biasa. Tragis loh. Ya, tragis. Kenapa saya bilang tragis? Tragis. Kalau sampai mereka yang punya jabatan pendeta, mereka yang hari ini tampil di stage yang ada di gereja-gereja besar, jadi singer, jadi WL, and then ketika nanti harinya tiba, di mana di dalam pengadilan pembagian mahkota tersebut yang model begini nggak dapat, nggak jadi siapa-siapa di dalam kerajaan pemerintahan di masa depan, tragis. Karena rupanya nggak semua orang yang sedang melayani pekerjaan Tuhan sedang melayani Tuhan hari ini. Karena itu mari lari begitu rupa. Karena tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia wajib menguasai dirinya dalam segala hal. Wajib ya, menguasai diri dalam segala hal. Karena mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang terbaik dimulai dari persiapan yang terbaik. Persiapan yang terbaik dimulai dari simulasi yang dilakukan berulang-ulang. Karena tidak ada preparation tanpa praktikalnya yang diulang-ulang. Itu mesti terus diulang-ulang. Terus diupayakan. Ya. Saya nggak mau mengajak, nggak mau menghimbau. Tapi memang dari bulan Juni saya konsentrasi betul untuk berolahraga. Ya. Sampai-sampai sudah sampai di sini di luar kota juga saya tetap olahraga walaupun situasinya mungkin nggak terlalu memungkinkan, tapi saya buat jadi mungkin. Ya. Bagaimana saya bisa jogging, pokoknya 2 kali olahraga 1 hari, 10.000 langkah.
gimana bisa tetap exercise dengan ini. Saya baru pindah ke hotel yang ini yang di sini nggak ada pool karena dia nyambung dengan Kuta Beach Walk ya. Jadi kalau ada pool biasanya saya bisa latihan di pinggir pool. Ini enggak. Saya bisa lari puterin Kuta sampai Warung Made lurus ke sana, puter lagi, dan itu 2 rate itu bisa 10.000 langkah. Lalu kemudian latihan pakai tali dan sebagainya itu di parkiran mobil. Push up di situ. Saya ini bukan tentang sekedar turunin berat badan. Ya, bonusnya yang pertama memang turun. Saya mulai dari 1 Juni sampai hari ini turun 9 kilo. Itu bonus. Apalagi kita mau bicara six-pack, itu bonus. Fokus saya adalah begini, bagaimana mungkin kesehatan itu tidak terkait dengan kebugaran tubuh. Dan orang yang sehat dan orang yang bugar akan menjadi orang yang efektif untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sampai di situ saya pikir tidak ada yang bisa menyanggah. Tapi baiklah, kita bicara tentang menguasai diri dalam segala hal. Memang nggak hanya terbatas secara tubuh, juga secara jiwa. Bahkan ada ayat mengatakan, latihan badani terbatas gunanya. Ibadah berguna untuk segala hal. Pertanyaannya, kalau yang badani aja lu nggak bikin, apalagi yang rohani. Nah, firman Tuhan mengatakan kembali bahwa di 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Konsentrasi, perhatikan. Mari bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Rupanya ada ya pertandingan iman yang nggak benar. Ada. Ingat, pengaruh iblis tadi tujuannya apa? Supaya Anda dan saya memuaskan diri kita, bukan memuaskan hati Tuhan. Nah, terus apa hubungannya dengan iman yang benar dan iman yang nggak benar? Iman yang benar itu sumbernya dari firman. Iman yang benar bukan tentang apa yang sekedar Anda dan saya mau percaya. Iman yang benar adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya dan Anda percaya itu. Itu iman yang benar dan Anda bertahan di situ. Itu yang disebut iman yang masuk dalam pertandingan iman yang benar. Dan rupanya sekali lagi, hidup kekal bukan pemberian, tapi sesuatu yang Anda dan saya harus rebut. Karena untuk itulah Anda dan saya telah dipanggil. Dan karena Anda dan saya sudah dipanggil, mari kita selesaikan sesi ini sepanjang bulan ini. Karena sungguh Anda dan saya hari ini bukan sekedar pemenang, tapi dalam Kristus Anda dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada hal yang tidak Tuhan jaminkan untuk dimeteraikan menjadi bagian Anda yang percaya. Tapi ingat, iblis belum selesai dengan hidupmu. Iblis akan terus berlanjut untuk memerangi Anda dan saya. Konsentrasi kita adalah bagaimana Anda dan saya tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.